Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Ramadan 30 hari 30 cerita bersama Hatem Production. Untuk 30 hari ke depan, Hatem Production akan menyajikan kepada kalian semua berbagai macam cerita, tokoh, peperangan untuk menemani waktu ngabuburit kalian. Daripada kalian ngabuburit cuman main game, cuma nongkrong dan sebagainya, nyari takjil war-war sama nonis, mending kalian dengerin kita. Untuk hari pertama ini, gue akan sedikit bercerita tentang salah satu tokoh. Mungkin kalian udah banyak lah yang dengar, tapi gue sebagai anak muda pun sangat terinspirasi lah dengan sosok tokoh ini. Beliau adalah, siapakah dia? Tariq bin Ziyad. Nah, siapa nih yang belum tahu siapa sih itu Tariq bin Ziyad? Maka kita langsung flashback ke zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, Islam itu mampu melahirkan sosok pemuda yang sangat berani, di mana beliau ini tuh dapat menaklukkan dan membawa agama Islam hingga ke daratan selatan Eropa hanya bermodalkan apa tuh modalnya? Cuman bermodalkan iman dan takwa dalam hati. Udah gak ada tuh modal-modal $1.000, modal jutaan dan sebagainya. Hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Tariq bin Ziyad. Pemuda ini yang lebih dikenal dalam literatur Spanyol bernama Tariq el Tuerto. Artinya Tariq si mata satu. Nah, Tariq bin Ziyad ini tuh memiliki nama aslinya Tariq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgu bin Warfajum yang berasal dari suku Berber atau kabilah Berber yang mayoritasnya berada di bagian Afrika Utara. Kalau kita flashback lebih lama lagi, Tariq bin Ziyad ini tuh hanya seorang budak dimiliki oleh Musa bin Nusayr yang menjabat sebagai gubernur Ifriqiya pada zaman dinasti Umayyah. Nah, lalu setelahnya Musa bin Nusayr ini kemudian mengislamkan Tariq dan memerdekakan Tariq dari perbudakan karena melihat adanya potensi Tariq bin Ziyad di bidang militer. Nah, peran Musa bin Nusayr ini juga sebagai mentor dan guru bagi Tariq, khususnya dalam bidang militer dan agama Islam. Kalau kita melihat potensi yang dimiliki oleh Tariq ini, potensi ini tuh dapat digunakan dan sangat relevan pada zaman-zaman saat itu, di mana pada zaman dinasti Umayyah sedang melakukan misi ekspansi untuk memperluas wilayah sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Coba kita flashback lagi deh ke latar belakangnya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini tuh dikenal tajam dalam strategi medan perang dan peralatan militer, di mana dia langsung dilatih oleh orang yang mengislamkan dia, yaitu Musa bin Nusayr. Musa bin Nusayr ini tuh juga melatih kecerdasan Tariq bin Ziyad dengan cara memahami dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Arab. Wah, keren dong. Wa yatakalam Arabiyah, wa yatakalam Greek, Aiton. Insan mahir. Pelatihan yang diberikan oleh Musa bin Nusayr itu diselesaikan hanya dengan pemahaman agama, khususnya pemahaman Al-Quran terhadap Tariq bin Ziyad, dengan tujuan agar semua aktivitas, tindakan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad, semua penaklukan yang ingin dituju oleh Tariq bin Ziyad, tujuannya untuk menyebarkan syiar Islam dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wah, mulia banget nih Tariq bin Ziyad nih. Setelah itu, Tariq bin Ziyad pun diangkat menjadi panglima oleh Musa bin Nusayr untuk menyukseskan ide penaklukan Spanyol pada zaman itu. Musa bin Nusayr ini sebenarnya udah banyak banget deh idenya untuk menaklukkan Spanyol selama beberapa tahun ke belakang. Namun, atas pertimbangan kekuatan internal pasukan, Musa bin Nusayr ini, dia tuh sebenarnya udah banyak banget idenya untuk menaklukkan Spanyol sejak beberapa tahun ke belakang. Namun atas pertimbangan kekuatan internal pasukan yang dia miliki, pasukannya tuh masih lemah, sehingga harus menunggu dulu terlebih dahulu. Nah, untung banget nih ada Tariq bin Ziyad. Nah, pasukannya Musa bin Nusayr akhirnya melengkapi puzzle terakhir dengan masuknya Tharif bin Malik sebagai salah satu penyelidik atau intelijen. Komando dari Tariq bin Ziyad sebagai panglima telah mempersiapkan pasukan dengan taktik dan senjata yang sangat lengkap menyeberang ke wilayah Spanyol. Namun Musa bin Nusayr setelah itu harus menahan dulu nih
menahan Tariq bin Ziyad untuk menunggu persetujuan dari Khalifah Al-Walid yang pertama yang berada di Damaskus waktu itu. Nah, sekarang gue pengen ngomongin tentang taktik cermat dari seorang Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu pernah memerintahkan Tharif bin Malik untuk memulai strategi spionase dengan menyusup ke wilayah Spanyol. Nah, Tharif ini tuh melaporkan ke Tariq bin Ziyad bahwasanya Spanyol itu sedang dalam situasi yang lemah dan terdapat berbagai macam perpecahan di dalam kerajaan Visigoth. Nah, saat itu Raja Roderick yang merupakan Raja Visigoth memerintahkan dengan semena-mena. Hasilnya banyak pemberontakan yang terjadi tuh, termasuk dari pihak keluarga kerajaan Visigoth sendiri. Nah, peluang ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh Tariq dengan memerintahkan Tharif yang hanya memiliki pasukan kecil menyeberang ke wilayah Spanyol, khususnya di wilayah Ceuta, dengan cara melihat kekuatan militer yang ada di Spanyol. Tharif menang dan akhirnya dia berhasil membawa rampasan perang dan langsung melaporkan ke Tariq. Tariq pun berperan sebagai otak serangan ke Spanyol, melihat lemahnya pertahanan serta perpecahan kerajaan Visigoth yang menjadi peluang emas pada pihak kaum muslimin waktu itu. Nah, Musa bin Nusair akhirnya melaksanakan perintah Tariq untuk menghubungkan Pangeran Julius yang merupakan anak dari pimpinan wilayah Ceuta dan memiliki kekerabatan dari Raja Roderick. Nah, langkah inisiasi Musa bin Nusair waktu itu disambut baik nih oleh Pangeran Julius dengan mengirim kapal yang lengkap dengan pasukan lengkap sebagai bala bantuan yang akan menunggu di ujung selat Spanyol. Gitu. Wah, itu kalau misalnya si Tharifnya nggak dapat apa-apa, kalah semua tuh akhirnya pasukannya Tariq bin Ziyad. Nah, gimana menurut kalian? Cerita Tariq bin Ziyad ini tuh unik karena kepintaran dan cermatnya taktiknya dia ini sangat kompleks, tapi terjadi, berhasil. Nah, mungkin kalian hanya mengetahui Tariq bin Ziyad sebagai pahlawan di zaman-zaman dinasti Umayyah, namun cerita mengenai kecerdasan Tariq bin Ziyad sangatlah menginspirasi khususnya bagi anak muda. Ayo teman-teman semua, mumpung masih Ramadan, mari kita sama-sama mengasabah diri, mencari motivasi masing-masing. Insya Allah bulan Ramadan ini kita penuh berkah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, puasanya gak ada yang bolong. Cari kegiatan sebaik-baik manapun, insya Allah Ramadan tahun ini kita diberikan yang terbaik ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk cerita yang pertama dari program Ramadan 30 Cerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.